Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini dengan topik kuatkanlah hatimu, jangan takut, maka firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi. Saya membacakannya tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10 menyatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegerangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan kuatkanlah hatimu, jangan takut. Setiap pribadi, saya dan kita semua pasti pernah merasakan takut. Takut atau ketakutan itu suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah mekanisme pertahanan hidup dasar sebagai respons terhadap stimulus tertentu. Misalnya menghadapi rasa sakit atau ancaman yang berbahaya. Dari sudut psikologi, takut adalah salah satu dari beberapa emosi dasar. Selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Artinya, takut itu dapat sebagai benteng pertahanan, tapi ketika rasa takut itu menjadi lebih mendominasi, akan membawa manusia ke dalam keterpurukan rasa,
nyaman, keterpurukan, kehancuran perasaan, lemah, dan akan mungkin mengalami sakit, dan pada gilirannya ada juga yang mati. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya di firman Tuhan hari ini membawakan berita dari Tuhan pada zaman Nabi pertama atau pada zaman sebelum pembuangan. Ada masa di mana anak-anak Tuhan tidak lagi menggambarkan atau menunjukkan sikapnya sebagai anak Tuhan yang kekasih. Sebagaimana kita boleh baca dalam Yesaya pasal pertama ayat 2 sampai ayat 3 mengatakan, "Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku." Selanjutnya dikatakan, "Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya." Itu kondisi yang memang sangat memprihatinkan. Tapi di ayat 9 pasal pertama ini dikatakan, "Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora." Sedikit yang tertinggal itu sisa dalam pemahaman yang positif. Sisa secara umum adalah hal yang tidak bermakna. Sisa makanan adalah sampah. Sisa dari suatu pekerjaan mungkin juga seperti bahan-bahan adalah sesuatu yang tidak berguna. Tapi dalam konteks pemahaman Nabi Yesaya, sisa yang tadi, yang tertinggal sedikit adalah justru sebaliknya, yang unggul. Mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Mereka yang tetap percaya dan takut akan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, diingatkan kepada umat Tuhan pilihannya. Mereka yang lupa diri, mereka yang tidak tahu, diuntung, ditegur. Begitu pedas, begitu jelas, begitu nyata. Dikatakan tadi, lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya. Tetapi anak-anak Tuhan memberontak, tetapi umat Tuhan tidak memahaminya. Orang yang seharusnya memahami kepedulian dan perhatian Tuhan di dalam hidupnya justru tidak mengerti. Maka Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 6 ayat pertama sampai ayat 13 itu. Saya membacakannya ayat 7 dan ayat 8. Selanjutnya ayat 13. Ayat 7 mengatakan, "Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata," apa yang disentuhkan itu? Bara yang diambil oleh serafim dari mezbah. "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku."
Yesaya menerima pengutusan dari Tuhan. Dan dia juga tidak hanya menerima pengutusan. Dia menyuarakan kesalahan dan dosa umat Tuhan. Tetapi di balik suara itu, dia juga menyuarakan pengharapan. Seperti dalam Yesaya 6 ayat 13 dikatakan, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Ini pengharapan mesianis. Ketika ada suara mengingatkan umat Tuhan yang tidak setia itu, oleh kasih Tuhan yang sangat luar biasa, disuarakan bahwa akan ada pemulihan. Siapa tidak takut terusir dari tanah tempat yang mereka diami? Siapa yang tidak takut jika dibawa ke negeri orang jauh, ke negeri Asyur atau ke Babel, ke tempat mereka yang tidak pernah mereka diami sebelumnya, dan bersama di tempat lain, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk memuliakan, memuji Tuhan di rumah Tuhan seperti sedia kala. Siapa yang tidak takut menerima hukuman? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah hari ini, Tuhan itu memang marah, bahkan murka atas dosa, atas kenakalan, atas kejahatan umatnya. Tapi di balik itu, kasihnya lebih nyata. Maka Nats hari ini membuka itu. Ketika kehidupan dan tatanan kehidupan anak-anak Tuhan telah tercederai oleh perilaku umat Tuhan, maka melalui firman Tuhan di minggu ini ada transformasi, ada pembaharuan kembali, transformasi atas ciptaan, atas alam, atas semua yang ada di sekitar manusia. Kenapa? Karena harus diakui, kerusakan lingkungan, kerusakan alam, kerusakan bumi diakibatkan oleh kerusakan manusia itu sendiri. Kalau manusianya rusak, pikirannya rusak, hatinya tidak lagi takut kepada Tuhan dan tidak lagi percaya, maka berdampak kepada lingkungan. Maka melalui nats ini sekali lagi dikatakan ada pembaharuan, perbaikan lingkungan. Supaya apa? Dalam ayat-ayat 7 sampai ayat-ayat terakhir dikatakan, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Sebelumnya dalam ayat 6b dikatakan, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ibu bapak, saudara-saudara, dari sudut logika manusia, apa mungkin ada sungai di padang gurun? Apa mungkin di sana akan tumbuh berbagai tanaman? Tapi melalui firman ini dikatakan akan terjadi pemulihan alam ciptaan. Dan sekarang itu sudah terjadi, ibu bapak, saudara-saudara. Mungkin kita pernah melihat, menonton bagaimana orang-orang baik, orang-orang pintar di muka bumi ini memikirkan suatu gurun menjadi tempat bercocok tanam yang baik. Hanya dengan tetesan-tetesan air dan menanam kayu di padang gurun. Terjadi tanah gersang yang dulu ada di Israel sana, sekarang menjadi tempat palawija, pertanian yang luar biasa. Gurun-gurun yang ada di beberapa benua termasuk di Afrika
Dan di Asia ini juga ditanam dengan baik hati yang tulus, maka ada pertumbuhan yang baik. Tanam-tanaman kembali muncul. Apa yang mau dikatakan? Jikalau Tuhan merencanakan perbaikan pemulihan alam, maka itu tidak terlepas dari pemulihan atau transformasi kehidupan manusia. Jadi yang kedua, transformasi kehidupan, cara pikir, cara pandang manusia. Kalau dulu manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan mengasihinya. Sekalipun Tuhan telah mengasihinya, tapi masih tetap menunjukkan maaf, kecongkakan, kesombongannya, tidak tahu diri. Tapi di balik itu Tuhan masih berharap melalui para hambanya disuarakan supaya mereka mengingat Tuhan. Maka terjadi pemulihan kehidupan manusia secara jasmani maupun rohani. Maka dikatakan di awal nats hari ini bahwa Tuhan sendiri yang datang melakukannya. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah yang sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, itu dia. Allah sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini juga menjadi gambaran atas kehadiran Yesus Mesias dan yang Immanuel itu. Yesus yang hadir, Yesus yang membawa pemulihan, penebusan bagi umat manusia. Dikatakan pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan. Kalau Allah datang, mata orang-orang buta akan dicelikkan. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Wah, itu luar biasa. Dan memiliki kesinambungan dengan pemulihan alam tadi. Sebab mata air memancar di padang gurun. Umat Tuhan diberikan pengharapan pemulihan secara utuh. Itulah pernyataan yang sangat hebat. Dan bukan hanya hebat, tapi memiliki makna menghidupkan kembali kehidupan bumi ini di tengah ketakutan, di tengah keterpurukan, dan juga memulihkan kehidupan manusia. Maka sepadan dengan jawaban Tuhan Yesus ketika Yohanes menyuruh muridnya bertanya kepadanya dalam Matius 11 ayat 3 dan 5 dikatakan sama seperti dalam nats ini dikatakan di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ini ayat 2 Matius 11. Di ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes bertanya dan menyuruh muridnya bertanya kepada Yesus. Di ayat 4, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Diteruskan di ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Keterikatan yang pasti. Bahwa di mana ada Tuhan membawa keselamatan, di situ ada pemulihan alam dan pemulihan hidup manusia. Alam yang dulu gersang menjadi subur. Alam yang dulu hanya hutan atau belantara menjadi tempat kehidupan. Manusia yang dulu lumpuh akan mengalami kegirangan seperti rusa. Yang bisu
akan bersorak-sarai, dan orang yang tuli akan mendengar, yang buta akan dicelikkan. Ibu bapak, saudara-saudara, diberi gambaran sebab mata air memancar di padang gurun. Artinya, ada sesuatu yang tidak mungkin menurut ukuran hati dan mata manusia. Tapi di dalam Tuhan, sisa-sisa yang tadi, mereka yang setia itu tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena Tuhan mau menyertai dan menyelamatkan mereka. Ini juga menjadi gambaran bagi kita, ibu bapak, saudara-saudara, saat ini. Kita takut terhadap sakit penyakit. Kita takut bagaimana kehidupan besok hari. Kita takut menghadapi kematian. Ketakutan akibat dosa menurut nats ini, akibat ketidakpatuhan umat-umat Tuhan. Tapi ketakutan terhadap serangan-serangan bangsa lain, karena mereka tidak memiliki kekuatan lagi. Ketakutan-ketakutan yang dapat membawa manusia itu ke dalam ketidakberdayaan. Ibu bapak, saudara-saudara, jikalau bersama Tuhan, ketakutan itu akan disingkirkan. Maka topik minggu ini sangat tepat. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Orang takut akan memiliki hati yang bersorak-sorai. Orang yang tidak takut akan mengalami perubahan yang luar biasa. Sesulit apapun yang dihadapi akan memiliki kekuatan. Sama seperti istilah yang sering disebutkan oleh orang-orang bijak. Tidak mungkin gelombang di laut sana akan reda begitu saja. Ketika kita manusia berjalan di tengah-tengahnya, yang mungkin Tuhan memberi kekuatan, sehingga di tengah gelombang dan gelora kehidupan itu, siapapun di antara kita yang selalu percaya kepada Tuhan akan beroleh semangat baru, akan beroleh kegerangan, akan beroleh kehidupan. Karena apa? Melalui nats ini Tuhan mau memulihkan hidup kita, hidup ibu bapak, saudara-saudara. Tuhan mau memulihkan bumi ini. Di tengah pandemi COVID-19, secara khusus di Jabodetabek, atau kita juga di tengah ibadah kita telah mendengar juga dari informasi bahwa adalah sukacita bagi kita di beberapa bulan dalam periode kedua pandemi COVID-19. Ada ketakutan, ada raungan sirene mengantarkan orang-orang yang harus mendahului kita. Ada ketakutan karena keterbatasan, dan ada ketakutan karena harus terisolasi dengan saudara yang kita kasihi, dengan orang-orang yang mengasihi kita. Atau mungkin ada ketakutan karena keterpurukan perekonomian. Tapi melalui firman ini mau disuarakan, Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau memulihkan umatnya. Dan dia memberi jaminan. Dia memulihkan alam. Dia memulihkan kehidupan. Dia memulihkan kebersamaan manusia. Dan mungkin hal yang berbeda dengan berita yang kita terima tadi malam. Bapak Presiden mengatakan bahwa masih ada gelombang-gelombang yang baru yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, orang yang setia kepada Tuhan bukan berarti orang yang tidak punya pengertian dan hati nurani. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang selalu taat asas, taat protokol kesehatan, dan selalu membawa dirinya kepada Tuhan. Di sanalah kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu memulihkan melalui mulut hamba-hamba Tuhan yang berbicara, memberikan semangat hidup, melalui hati mereka yang tulus selalu menyemangati siapapun, dan melalui tangan, langkah hati tenaga-tenaga medis untuk menolong orang-orang yang sedang
merasakan sakit atau terbatas itu. Memperlengkapi para pemimpin-pemimpin bangsa dimanapun, sehingga masyarakat, umat Tuhan, keluarga yang sempat ketakutan memiliki semangat baru seperti dalam nats ini. Kita juga perlu memiliki itu. Karena apa? Dikatakan dalam nats ini, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Perubahan yang drastis. Perubahan yang tidak masuk di akal, tapi nyata dapat terjadi. Itu terjadi hanya oleh hati, pikiran yang tulus, yang tertuju kepada kasih Tuhan. Dan Tuhan itu akan memberikan pengertian cara atau metode yang tepat dalam mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi secara khusus pada masa pandemi COVID-19 ini. Di situ tidak ada lagi singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Siapa yang ada di sana? Maaf, siapa yang ada di sana? Yang ada di sana orang-orang yang diselamatkan. Yang ada di sana orang-orang yang dibebaskan Tuhan. Pemulihan umat Tuhan akan dibawa kembali ke Sion, dan di sana ada sukacita abadi meliputi mereka. Kegerangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini yang kita harapkan di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Bagaimana kita menerima pemulihan dari Tuhan. Kita memahami transformasi alam semesta untuk semakin baik, yang mungkin pernah dieksploitasi, dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi Tuhan mau memulihkannya. Hati dan pikiran manusia, pikiran saya, pikiran kita bersama dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi syaratnya berserah dan mendengar, hidup di jalan Tuhan. Apa yang tidak mungkin adalah mungkin di dalam Tuhan. Karena kita diberi kesempatan berjalan di bumi ini. Bumi yang dicipta Tuhan, bumi yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Untuk dapat kita rasakan, kita nikmati Ibu Bapak Saudara-saudara. Tanah yang subur, oksigen yang berkelimpahan, sinar matahari yang begitu amat banyak. Boleh kita pergunakan sebanyak-banyaknya untuk kesehatan, kehidupan, dan sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan mencipta itu semua bukan tanpa tujuan. Tuhan tidak mau ciptaannya dirusak. Baik bumi maupun manusia. Baik saya maupun ibu bapak saudara-saudara. Kita diharapkan untuk menerima pemulihan itu. Maka saat ini firman ini sangat tegas mengatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang bersorak-sorai mengenal kasih Tuhan adalah obat dan kekuatan bagi ibu bapak saudara-saudara, bagi kita sekarang. Semoga COVID-19 ini tidak melumpuhkan kita. Semoga permasalahan yang kita rasakan pribadi lepas pribadi, atau di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan, atau di tengah-tengah gereja Tuhan, setiap permasalahan itu tidak melumpuhkan hati kita. Justru semakin menyemangati bahwa kita terbatas, hidup kita terbatas, pikiran kita terbatas, tapi Tuhan mau hadir seperti dalam nats ini, turut mengatasinya. Tuhan telah hadir di dalam Yesus Kristus, turut mengatasi setiap permasalahan kita. Maka ke depan juga Tuhan saja yang menyertai kita semua. Mari kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita melakukan bagian yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Sebab apa? Tuhan mengasihi ibu bapak saudara-saudara.
Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi bumi ini. Tapi satu hal, kita harus selalu bersandar kepadanya. Amin.